Dahsyatnya serangan beruntun milisi Houthi Israel terpukul telak. Para pasukan kocar-kacir kabur dari pertempuran. Angkatan bersenjata Yaman dikabarkan kembali menyerang wilayah Israel. Informasi aksi militer Yaman disebar sejumlah media Israel pada Kamis kemarin. Sirene peringatan serangan udara berbunyi keras di daerah Eilat yang terletak di wilayah selatan Israel. Menurut pasukan pertahanan Israel atau IDF, terjadi serangan rudal jelajah di wilayah selatan. Akan tetapi dalam pernyataannya, juga militer Israel menyebut tidak ada infiltrasi di Eilat. Sejumlah pihak meyakini jika rudal yang ditembakkan militer Yaman telah ditembak jatuh sistem pertahanan udara Israel. Infiltrasi ke wilayah Israel yang tidak teridentifikasi itu, bunyi pernyataan pasukan pertahanan Israel dikutip Viva Militer dari Al-Mayadin. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Mehr News Agency, militer Yaman kembali menegaskan sikapnya yang akan terus menyerang Israel selama invasi di Palestina masih berlangsung. Serangan militer Yaman terjadi kurang dari sepekan setelah milisi Houthi membajak kapal kargo Galaxy Leader berbendera Panama di perairan Laut Merah. Jurubicara Houthi, Brigade Jenderal Yahya Sari mengatakan jika pembajakan kapal adalah balasan terhadap agresi militer Israel di Gaza dan tepi barat. Hingga saat ini pasukan pimpinan Abdul Malik al-Houthi belum membebaskan kapal kargo Israel bersama dengan 25 anak buah kapal. Pasca pembajakan, Amerika Serikat mengancam akan memasukkan kelompok Houthi ke dalam daftar organisasi teroris global. Diketahui Houthi Yaman sejak awal mendukung Palestina dan menembakkan ribuan rudal langsung ke pasukan Israel atas balasannya yang dilakukan Israel pada sipil Palestina. Rudal Hizbullah hancurkan drone Hermes Israel. 5 pasukan IDF tewas di pertempuran jalur Gaza. Setelah 2 drone canggih Amerika Serikat berhasil dijatuhkan kelompok proksi Iran, kini giliran Israel yang mengalami hal serupa. Jika Amerika kehilangan drone MQ Reaper dan Predator di tangan kelompok pejuang Houthi di Yaman, Israel harus rela drone canggihnya Hermes 450 yang rontok oleh serangan rudal Hizbullah. Menurut kantor berita nasional Lebanon, insiden ini terjadi pada 18 November. Hanya seminggu setelah serangan terkuat Israel sejak pertempuran dimulai di perbatasan Lebanon-Israel bulan lalu. Sebelumnya, pada hari Sabtu, Hizbullah mengatakan bahwa para pejuangnya menembakkan rudal permukaan ke udara ke arah drone Elbit Hermes 450 Israel yang terbang di atas Lebanon. Sengatan rudal yang diyakini buatan Iran tersebut berhasil menjatuhkan Hermes. Serangan ini merupakan lanjutan dari gempuran kelompok Muslim Syiah itu ke Israel. Setelah sehari sebelumnya, Hizbullah meluncurkan lebih dari selusin serangan terhadap pos-pos Israel di sepanjang perbatasan, termasuk satu serangan dengan 2 drone bunuh diri di sebuah pos kota Metula, Israel Utara. Dibandingkan Hamas, Israel menganggap Hizbullah sebagai ancaman langsung yang paling serius. Tel Aviv memperkirakan Hizbullah memiliki sekitar 150.000 roket dan rudal yang ditujukan ke Israel. Merespon hilangnya drone mereka, tentara Israel mengerahkan drone dan menembakkan 2 roket ke sebuah pabrik aluminium di daerah Nabitieh di Lebanon Selatan, yang menyebabkan pabrik tersebut terbakar dan menimbulkan kerusakan parah. Ini merupakan serangan pertama di wilayah Nabitieh sejak perang tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah. Belum ada komentar langsung dari militer Israel mengenai serangan terhadap pabrik tersebut. Namun, menurut sumber Associated Press, tentara Israel saat ini sedang menyerang posisi pasukan Hizbullah dan akan memberikan informasinya nanti. Hizbullah mendukung Hamas, saingan Israel dalam konflik jalur Gaza. Setelah konflik Israel-Hamas pecah, Hizbullah menembakkan roket ke Israel untuk menunjukkan solidaritas yang menyebabkan bentrokan sepanjang perbatasan. Selama Gaza atau
atau perang di Gaza berlanjut, semua kekuatan perlawanan akan terus memberikan tekanan pada Israel, tegas pejabat senior Hizbullah Hashim Safieddine. Menurut statistik dari kantor berita AFP, setidaknya 90 orang tewas dalam pertempuran lintas batas. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang Hizbullah dan setidaknya 10 orang adalah warga sipil. Pasukan IDF mengumumkan pada Sabtu malam bahwa 5 tentara mereka tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Mereka juga merilis nama seorang tentara tambahan yang sebelumnya tewas ketika mereka mengalihkan serangannya ke timur laut pusat kota Gaza, ke Zaitun dan Jabalia, lingkungan sekitar. Dan para prajurit terbunuh adalah Kapten Eden Pavisor, 21 dari LV-NAC, staf SGT, Shlomo Gufonik, dan Modin, Sersan Staf Shashar Fitman, 21 tahun dari Yerusalem, dan Mayor Jamal Abbas, 23 tahun dari Mafkin. Staf Sersan Adi Malik, 19 tahun, bagian dari Brigade Nahal, berasal dari desa Druz di Betchan. Menurut Kan News, 64 tentara dari kota Druzia tewas dalam pertempuran. IDF, nama Maxtar Dikni 43 dari Lezion, seorang paramedis di Brigade Selatan Divisi Gaza yang terbunuh pada 7 Oktober. IDF mengatakan pasukan mereka kini beroperasi di pinggiran Zaitun, termasuk Shed Lijin dan Rimal, untuk membersihkan wilayah tersebut dari Hamas. Menurut IDF, wilayah tersebut merupakan pusat komando dan kembali Brigade Gaza Utara, dan disinilah salah satu posisi ancaman paling signifikan berada, dengan 4 batalion Hamas beroperasi di sana.